Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat semua ya. Tetapi jaga kesehatannya, apalagi di musim penghujan seperti ini. Nah sekarang, ayo buku dan alat tulisnya diletakkan di atas meja. Sekarang siap-siap untuk berdoa. Anak-anak, tepuk diam. Oke, pinter anak-anak ibu semuanya ya. Nah, sekarang ketua kelasnya silakan dipimpin doa pagi ini ya. Oke. Amin. Terima kasih ya ketua kelas. Nah, anak-anak, hari ini teman-temannya masuk kelas semua. Apa ada yang tidak masuk? Alhamdulillah masuk semua ya, lengkap 30 siswa. Oke. Kemarin kita sudah selesai membahas subtema 2. Nah, hari ini kita masuk ke subtema 3. Ingat, kita masih masuk di tema 8, yaitu pada musim penghujan pembelajaran 1. Ayo anak-anak, kita belajar dengan semangat. Nah, di sini siapa yang suka main hujan? Wah, banyak sekali ya yang suka main hujan. Nah, musim hujan ini sudah datang ya anak-anak. Kita bisa menikmati sejuknya udara. Hampir setiap hari turun hujan. Matahari bersembunyi di balik awan. Petani menyambut gembira datangnya musim hujan. Tanaman dan pohon dapat tumbuh subur. Disiram oleh air hujan yang turun. Nah, anak-anak pakailah payung atau jas hujan agar kalian tidak kehujanan. Jaga kondisi tubuh dengan makan makanan yang bergizi agar kamu juga dapat beraktivitas dengan baik. Nah, pinter. Nah, kalau turun hujan, udara itu terasa lebih segar dan sejuk karena disiram air hujan bumi ini anak-anak. Nah, sewaktu hujan, jangan lupa gunakan payung atau jas hujan ya. Karena kalau kehujanan kita bisa sakit. Nah, di sini coba dilihat di layar, ada Siti dan temannya. Mereka sedang kehujanan. Hari ini hujan turun sejak pagi. Siti dan Lani tetap semangat berangkat ke sekolah. Lani memakai jas hujan saat pergi ke sekolah. Siti memakai payung saat pergi ke sekolah. Siti dan Lani terlindung dari hujan. Pohon-pohon dan tanaman terlihat segar. Nah, pohon dan tanaman disiram oleh air hujan. Katak bernyanyi gembira. Menyanyikan lagu datangnya hujan. Terima kasih hujan, kau membasahi bumi. Kau memberikan kesempatan kebahagiaan bagi semua makhluk. Siti memiliki perlengkapan untuk musim hujan. Perlengkapan tersebut melindungi tubuhnya. Nah, coba pasangkan dengan menarik garis antara gambar dan nama benda. Kita coba ya bersama-sama. Kita lihat gambar yang ada di layar. Nah, anak-anak sekarang coba amati gambar yang ada di layarnya. Tuliskan perbedaan pada gambar A dan gambar B. Gambar A ini berangkat sekolah, ada yang memakai payung, tapi ada yang hujan-hujanan. Nah, sedangkan gambar yang di bawahnya itu menggunakan pelepah pisang yang dipakai untuk menutupi kepala. Sedangkan gambar B, mereka saling membantu dan berbagi, menggunakan payung berdua, dan yang di bawahnya juga menggunakan pelepah pisang berdua untuk berlindung dari air hujan. Nah, selanjutnya berdasarkan gambar di atas, lingkari jawaban yang benar. Nah, menolong teman yang membutuhkan harus atau tidak perlu? Ya, kita harus
nolongnya ya anak-anak. Jadi kemudian yang kedua, ungkapan yang kita ucapkan setelah ditolong orang lain, terima kasih atau diam saja. Setelah kita ditolong, kita harus mengucapkan terima kasih. Nah, hujan turun sepanjang hari. Hujan membuat udara terasa dingin. Saat hujan turun, Siti merasa mudah lapar. Udara dingin membuat Siti lapar. Siti menyantap makanan hangat. Makanan hangat membuat tubuh Siti terasa nyaman. Kita membutuhkan makanan agar energi dalam tubuh tercukupi. Nah, anak-anak, makanan apa saja yang tepat disantap saat hujan turun? Nah, makanan yang enak disantap saat hujan turun banyak sekali ya anak-anak. Coba, siapa yang bisa memberikan contohnya? Iya, silakan Dani. Iya, pisang goreng. Siapa? Dina, silakan Dina. Mie rebus, enak sekali itu dimakan saat hujan-hujan ya. Ya, ada bakso, ada ubi panas, ada ubi rebus, ubi goreng, dan masih banyak yang lainnya ya anak-anak. Nah, coba kalian perhatikan gambar berikut dan jawablah pertanyaannya. Yang pertama, apa yang sedang dilakukan oleh Siti? Ya, Siti sedang berdoa sebelum menyantap makanan. Yang kedua, apa yang terjadi pada Udin? Udin sedang makan bersama Beni, namun Udin tersedak seperti itu. Kemudian yang ketiga, apa yang sedang dilakukan oleh Edo? Ya, Edo sedang makan di meja makan dengan berantakan dan menumpahkan minumannya. Kemudian yang keempat anak-anak, bagaimana posisi Lani saat makan? Posisi Lani saat makan yaitu duduk dengan baik dan dengan kondisi meja makan tertata rapi. Anak-anak, aturan apa yang kita lakukan saat makan dan apa akibatnya jika aturan itu tidak dilakukan? Nah, jadi aturan yang dilakukan saat makan itu banyak sekali dan harus kita gunakan. Yang pertama itu adalah mencuci tangan sebelum makan. Kemudian yang kedua, sebelum makan kita berdoa terlebih dahulu. Yang ketiga, posisi duduk saat makan. Kemudian yang keempat, makan dengan perlahan. Yang kelima, makanan harus dihabiskan. Kemudian yang keenam, tidak boleh bicara saat makan. Nah, apa akibatnya jika aturan itu tidak diterapkan? Yang pertama, jika tangan kita kotor bisa menimbulkan penyakit. Yang kedua, posisi makan yang salah bisa membuat sakit perut. Kemudian yang ketiga, tidak berdoa sebelum makan mengurangi manfaat dan pahala. Nah, kemudian yang keempat, jika kita tidak makan pelan-pelan akan mudah tersedak seperti itu. Nah, aturan itu dibuat agar kita menjadi teratur. Nah, coba berilah tanda centang untuk gambar yang sesuai dengan aturan makan. Mana nih yang sesuai dengan aturan saat makan? Coba dilihat baik-baik gambarnya. Ya, gambar 2, 4, 6 ya. Kita harus mencuci tangan terlebih dahulu, kemudian berdoa dan makan dengan perlahan. Nah, anak-anak, saat kita makan, kita harus mengikuti aturan. Seperti apa? Yang pertama tadi, mencuci tangan sebelum makan. Yang kedua, berdoa terlebih dahulu. Yang ketiga, posisi duduk saat kita makan. Nah, yang keempat, itu makan harus dengan perlahan. Yang kelima, makanan harus dihabiskan. Dan yang keenam, tidak boleh bicara saat makan. Nah, anak-anak, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada, alhamdulillah berarti paham semua ya, Nak. Nah, untuk tugasnya, silakan anak-anak kerjakan LKS pada halaman 34. Kerjakan di rumah dengan bantuan ibu, ayah, atau kakaknya di rumah ya. Karena pembelajaran kita sudah berakhir. Ibu akhiri, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.